Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera kembali dengan saya Bung Ropan. Semoga teman-teman dalam keadaan baik bersama dengan keluarga dimanapun teman-teman berada. Dan tim nasional Indonesia untuk U23 menang 1-0 melawan Uni Emirat Arab dalam pertandingan yang berlangsung pada Selasa dini hari di Stadion Rashid di kota Dubai. Gol sematawayang tim asuhan Sintayong ini diciptakan oleh pemain yang tidak asing lagi yang juga menjadi pemain kebanggaan di tim senior yang selalu dipakai oleh Sintayong, yaitu Witan Sulaiman. Dan ini sebagai gol yang saya pikir penyejuk ya. Ketika sebelumnya kita kalah dengan 1-3 melawan Arab Saudi pada tanggal 5 yang lalu. Dan apa yang dijanjikan oleh STY bahwa dia ingin membuat suatu perubahan, menampilkan pemain inti dalam pertandingan kedua yang merupakan pertandingan terakhir dalam rangkaian TC dan uji coba ada 2 kali di Dubai, karena tim Indonesia terakhir nantinya ada besok itu sudah bersiap-siap angkat koper menuju ke Doha di Qatar, karena kita akan melakoni laga pertama di putaran final Piala Asia U23 di Qatar 15 April sampai dengan 3 Mei yang akan datang. Kita berada di grup A bersama dengan tuan rumah Qatar, Australia dan Jordania, dan kita ingin lolos ya dari fase grup ya di 16 besar untuk menuju ke babak 8 besar sesuai dengan target dari STY dan juga dari PSSI. Nah, STY menyambut dengan baik kemenangan 1-0 kita melawan Uni Emirat Arab dalam laga uji coba terakhir ini. Artinya dia ada rasa kepuasan, penampilan kata STY pemain-pemain asuhannya sudah bagus, sudah baik ya. Walaupun kita hanya menang dengan 1-0, tapi semestinya STY bilang ada beberapa gol juga yang bisa tercipta. Mungkin bisa kita menang paling tidak dengan 2 gol ya menghadapi Uni Emirat Arab, tapi dia bilang cukup. Bahwa anak-anak sudah memberikan perubahan penampilan yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan penampilan melawan Arab Saudi, karena di pertandingan pertama pun STY melakukan banyak eksperimen ya, menggantikan seluruh pemain yang mencoba tentunya melihat kondisi pemain, kebugaran pemain, dan dia mengevaluasi hasil pertandingan itu di mana kekurangan pemain-pemain asuhannya yang juga akan nantinya ditampilkan melawan Uni Emirat Arab. Dan itu sudah terbukti kehadiran dari Marcelino Ferdinand, pemain asal DNC ini cukup berpengaruh dalam tim, dan terbukti bahwa Marcelino juga diandalkan oleh STY karena ini memang pemain pembeda memang di tim U23, karena Marcelino juga adalah pemain inti di tim senior yang juga ditangani oleh STY. Nah, dalam pertandingan ini memang dipimpin tetap oleh penjaga gawang ya, Rizky Ridho, ya, Hernando Ari dan Witan Sulaiman ada di sana. Ivar bermain juga dengan sangat baik dalam pertandingan ini, dan saya pikir kerangka tim kita sudah terlihat di sini. Itu akan dipakai oleh STY dalam menghadapi pertandingan melawan Qatar yang merupakan pertandingan krusial ini, karena biasanya pertandingan pertama selalu di sebuah turnamen ya itu agak sulit ya, walaupun Qatar mungkin saja ya tidak begitu bagus di dalam persiapan dalam beberapa uji coba, tapi mereka sebagai tuan rumah tidak boleh menganggap remeh. Ya, mereka ingin untuk sukses, bahkan mentargetkan menjadi juara. Nah, kita harus tetap waspada, fokus pemain-pemain kita, buat Marcelino dan kawan-kawan, dan kita tidak boleh kalah di pertandingan pertama ini, karena modal bagus ketika kita menang, ini akan terus pemain-pemain mendapat sebuah kepercayaan diri yang besar untuk menghadapi pertandingan kedua tanggal 18 menghadapi Australia, dan juga lawan Jordania di pertandingan terakhir grup A pada tanggal 21 April yang akan datang. Karena ketika kita lolos ya, seandainya lolos ke babak berikutnya 8 besar, itu terbuka peluang kita menuju ke semifinal, karena peringkat 1, 2, 3 itu langsung lolos ke Olimpiade musim panas di Paris, Prancis. Sementara peringkat keempat ya di Piala Asia U23 ini akan bertarung dengan wakil dari zona Afrika ya, untuk bisa memperebutkan jatah menuju ke Olimpiade musim panas Paris. Jadi kalau saya bisa menggambarkan ya di sini bahwa kekuatan kita nantinya menghadapi Qatar sudah terlihat
dengan Rizky Ridho, Hernando Ari pasti akan ada di sana. Kalau Justin Hubner sudah bergabung, Justin Hubner akan ikut di sana. Tapi konon kabarnya info dia akan berada setelah melawan Qatar. Tapi sekiranya di belakang kita masih punya Muhammad Ferrari yang masih bisa. Komang Teguh juga akan diandalkan. 3 pemain ini untuk di garis belakang, sementara di tengah ada Marcelino dan Ivar Jenner, yang Rio Fahmi ada di kanan dan Pratama ada di kiri. Itu yang menjadi andalan dengan 3-4-3. Witan Sulaiman akan ada di depan dengan Ramadan ya, dan Rafael Struijk. Itu adalah starting 11 terbaik yang dimiliki oleh tim asuhan STY. Nah, semoga kita bisa mendapatkan hasil yang baik, apalagi dengan kita sudah bisa mendapatkan kemenangan melawan Uni Emirat Arab ini, walaupun ini dalam sebuah uji coba, tapi ini modal bagus. Ketika kita menutup rangkaian uji coba di Dubai, ya, artinya ada obat, ya, obat penyegar ketika kita kalah kemarin melawan Arab Saudi, dan ini yang perlu buat kita sebelum kita melangkah ke turnamen yang sebenarnya, turnamen resmi Piala Asia U23 di Qatar. Oke, dengan saya Bung Ropan bicara sini tentang review bagaimana Indonesia mampu mengalahkan UEA dengan kedatangan, saya pikir, Marcel atau Lino ini sangat baik. Sambil kita menunggu Justin Hubner bisa bergabung juga, ini sudah cukup oke buat tim kita, meski tidak ada Elkan Baggett dan juga sedang kita tidak memiliki Nathan Cho, ya. Tapi kita tetap semangat, ya, berdoa untuk keberhasilan tim U23 nanti dalam perjuangan di putaran final Piala Asia yang akan berlangsung di Qatar. Semoga mendapatkan hasil yang bagus di sana. Dengan saya Bung Ropan, ciao.